Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 209 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amru ilallahi turja'ul umur. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat selanjutnya 208 tentang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, itu udah kita bahas. Nah, pada ayat ini Allah berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Apabila kita melenceng. Apabila kamu sekalian melenceng. Artinya tidak mengikuti jalan yang lurus, tapi mengikuti jalan-jalan setan. Ya, jalan-jalan setan itu jalan-jalan yang melenceng. Inilah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan itu, Bu, ya, kalau kita pencari jejak ikut langkah-langkah setan, rupanya ke neraka tempatnya. Ya, bukan jalan yang lurus. Itulah yang disebut dengan jika kita melenceng dari yang jalan yang lurus, berarti kita ikut langkah-langkah setan. Jika kita melenceng setelah datang kebenaran. Setelah datang kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-haqqu mirabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Wala takum al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Al-haqqu mirabbikum. Atau dalam ayat lain al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maksudnya apa kebenaran itu dari Allah? Apa Allah datang kepada kita kasih pengajian gitu? Enggak kan? Lantas apa maksudnya itu?
Kebenaran dari Allah. Maksudnya adalah kebenaran itu apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maksud al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maksudnya kebenaran itu apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dah. Itu kebenaran. Makanya barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis, dia pasti berada dalam kebenaran. Ya. Nabi mengatakan taraktu fikum amraini, aku tinggalkan padamu dua hal. Dalam hadis yang lain dikatakan taraktu fikum syai'ani. Jika berpegang teguh pada keduanya, intamasaktum bihima, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya karena berada dalam jalan yang benar. Lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati dan sunnahku. Sunnah itu juga dari Allah. Karena Nabi mengatakan, "Qul, katakanlah hai Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang datang dari diriku, kata Nabi, artinya hadis Nabi, melainkan wahyu yang diturunkan. Jadi perkataan Nabi itu juga refleksi dari wahyu. Allah menanamkan ilham kepada Nabi, pengetahuan kepada Nabi, sehingga hadis-hadis Nabi itu juga bagian daripada wahyu. Artinya sejalan dengan wahyu. Penjelasan dari rincian dari wahyu. Ya, contoh begini gini. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Ya kan? Terus bagaimana kita zakat, membayar zakat kalau kita tidak tahu hadis? Kalau kita tidak paham hadis, nggak bisa kita mengamalkan Al-Quran. Wa aqimus shalah, dirikan salat, ini sudah pernah saya jelaskan. Kalau wa atuz zakah, bagaimana cara membayar zakat? Dari mana kita tahu? Nggak ada ya secara rinci, nggak ada. Paling dalam Al-Quran ada beberapa hal. Yang ada yang umum, ada yang rinci. Tapi nggak lengkap. Lengkap itu pada hadis. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu ada bayar zakat nggak? Fitrah. Zakat apa lagi? Zakat itu ada dua. Siapa tahu? Kalau tahu saya kasih casing HP enggak? Bisa. Zakat ada dua, apa aja? Zakat ada dua. Yang pertama disebut zakat mal. Zakat mal. Zakat mal itu apa? Harta. Yang kedua zakat fitrah. Coba saya ulang lagi. Zakat ada berapa? Pinter anak-anak tua-tua nih. Yang pertama zakat mal, zakat harta. Yang kedua zakat fitrah. Zakat mal apa aja? Ya harta, ini api harta juga. Ini gelas harta juga. Harta apa saja yang harus kita zakatkan? Oke, perniagaan apa lagi? Hewan, emas. Ini emas yang jelas, emas banyak apa? Emas Jawa, apa emas murni, emas London. Dah, ini saya jelaskan sedikit ya. Yang paling penting ibu-ibu ya, zakat itu harus kita pahami kita punya apa. Ya, kalau ibu punya emas berarti harus bayar zakat emas. Kalau ibu punya kambing, zakat kambing. Tapi sesuai juga zakat berapa ekor? Berapa ekor zakat kambing?
Hah? Kalau emas 30 mayang udah wajib Pak Ustaz. Ini yang mana dulu kita jelaskan? Zakat kambing atau zakat emas ini? Ini bingung juga nih. Tadi ibu ini zakat tanya kambing. Kambing dulu ya. Kambing. Kata Nabi, fi masa imatil ghanam idza kanat arba'ina fa fiha syatun ila ya 20 wa mi'ah. Pada kambing yang digembalakan, kambing itu maksudnya apa tadi? Kambing kemudian biri-biri ya. Jika kambing yang digembalakan, jika telah mempunyai jumlahnya 40, fa fiha sa'imatil ghanam idza kanat arba'ina, jika memiliki 40 ekor, fa fiha syatun, maka zakatnya 1 ekor. Jadi apa tadi? 40 sampai 120 ila 20 mi'ah wa mi'ah. Jadi apa tadi? 40 hingga 120 ekor satu. Ya. Tak sah? Satu. Jadi kalau ibu-ibu pelihara kambing, jika telah 40 ekor, maka keluarkannya 1 ekor. Enggak banyak. Satu kandang. Tadi emas gimana? Kalau emas 33 mayang. Dari mana ibu tahu? Tadi kita sudah sepakat kalau ingin berada dalam kebenaran harus ada Al-Quran, dalil Al-Quran dan hadis. Nah, tugas para ulama lah menjelaskan Al-Quran dan hadis. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, perhatikan hadisnya. Enggak saya karang-karang. Kata Nabi, laisa laka ya'ni fid dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihil haul fa fiha nisfu dinar. Fa idza zada fa ma zada fa bi hisabi dzalika. Apa artinya itu? Siapa yang bisa mengartikan? Saya kasih, Anda kasih. Saya bisa mengartikan. Saya kasih, enggak saya kasih. Iya Bu, takut disebut artikan lari dia. Mau kemana? Oh udah tamu. Padahal ibu itu bisa lah. Dia pergi. Nah perhatikan artinya. Kata Nabi, laisa laka yakni fi dhahab. Tidak ada kewajiban zakat yakni fi dhahab, yakni dalam masalah emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran. Kecuali kalian memiliki emas 20 dinar. Berarti nisab emas berapa? 20 dinar. Wa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihil haul, jika kalian memiliki emas 20 dinar, wa hala 'alaihil haul, dan kalian telah miliki selama haul itu apa? 1 tahun. Fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Fa idza zada, fa ma zada, apabila lebih dari itu, fa bi hisabi dalika, maka perhitungannya seperti itu. Nah, jadi berapa nisab emas? Menurut hadis ini? Tadi Nabi bilang apa tadi? Berapa nisab emas? 20 dinar. Catat. 20 dinar. Berapa nisab emas? Berapa nisab emas? Enggak, menurut hadis tadi 20 dinar. Berapa nisab emas? Yang keren dikit bahasanya. Berapa nisab emas? Nah, gitu, jangan ragu-ragu. Nanti bagaimana memahami 20 dinar itu? Tapi yang penting dasarnya dulu. Dasarnya nisab emas itu 20 dinar.
Berapa zakatnya? Setengah dinar, tulis. Zakat. Setengah dinar. Nanti bagaimana pemahaman setengah dinar nanti urusan kedua. Yang penting kita ketahui dulu dasarnya adalah nisab emas berapa? 20 dinar. Zakatnya? Itu yang penting dipahami dulu. Nggak banyak, Ustaz. Itu jelas. Nggak banyak setengah Nah, dinar. udah. Sekarang apa yang dimaksud dengan 20 dinar? Karena kita nggak ada dinar ya, kita banyak yang namanya Muhammad dinar. Kalau kita Muhammad dinar banyak kita. Dinar itu uang emas, kita nggak ada. Kita mayam. Paham ya? Tapi kita harus tahu dasarnya adalah 20 dinar. Walaupun kita nggak ada dinar, kita yang ada Muhammad dinar. Ada kawan saya Muhammad dinar namanya. Itu orang Aceh pandai dia. Nggak mau kasih nama Muhammad dirham, karena dirham itu perak. Dinar itu emas. Nah, 20 dinar itu Ibu sama kira-kira 85 gram emas, tulis. Nah. Apa tadi? 20 dinar itu sama dengan berapa? 85 gram emas. 85 gram emas. Sudah? Sudah, Bu? Sekarang masalahnya lagi kita bukan gram. Kita kalau mau kawin mayam. Berapa maharnya? lumayan. 10 mayam. Rumah je kurang, hanja. Nah, kalau begitu 80, oh tadi, satu mayam itu berapa gram? 3,3. Siapa bilang 3,3? Ada yang 3. Enggak, tadi suaranya keras sekali siapa? Berarti dia paham dia. Tukang urus orang pernikahan. Betul, betul teman. 3,3. Ada yang 3,9. Udah nggak sama. Kalau di Banda Aceh 3,3. Ya kira-kira gitulah. Kurang-kurang lebih biasa lah. Ya. Ini tadi berapa? 3,3. Ya. Sudah. Berarti 85 gram berapa mayam? Coba hitung. 85 gram berapa mayam? Berapa? 85 gram berapa mayam? Berarti 85 bagi 3,3 berapa jatuhnya? Berapa? 26. 25,7 kan? 25,7 kan? Nah, kenapa saya tahu? Karena saya sok tahu. 25,7 kan? Nah, berarti katakanlah 26. Dah. Berarti kalau ibu-ibu punya emas 26 mayam di rumah, Pasti udah wajib. wajib keluarkan zakat. Walaupun dipakai ya Pak. Walaupun dipakai. Kenapa saya kata dipakai? Rasulullah pernah menegur Aisyah. Ya Aisyah, apa yang kamu pakai di jarimu? Cincin perak ya Rasulullah. Sudah kamu bayar zakatnya? Kan ini untuk perhiasan. Kamu bayarkan zakat. Nah, karena kalau nggak dibayar nanti cukup ada alasan untuk masuk neraka. Nabi suruh Aisyah pakai cincin perak di jari, disuruh bayar zakat oleh Nabi. Memang sebagian ulama berpendapat kalau perhiasan tidak. Cuma masalahnya kan perhiasan itu kan relatif. Apa pula perhiasan dari sini sampai kemari? Udah, yang dikatakan perhiasan selalu dipakai. Kalau sebentar-bentar dipakai hanya untuk, kalau dipakai hanya untuk pergi orang kawin, nah itu bukan perhiasan. Apalagi tadi ada hadis kan, Ya. Nabi menyuruh Aisyah membayar zakat. Lebih bagus bayar aja. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya emas di rumah berapa tadi? 26 mayam. Maka keluarkan zakatnya Setengah mayam. enggak. Tadi kan 20 dinar. 20 dinar sama dengan
85 sama dengan 26 ayam. 26 ayam. 26 ayam. Berarti zakatnya Nah, sekarang dah 20 kalau dianggap 100%, 20 itu dianggap 1%. Kalau setengah 20 dinar dianggap 100%. Kalau setengah dinar berapa persen? 2,5. Coba ya. Jadi tadi 20 dinar itu 100%. Kalau 50%, 10 dinar. Ya kan? Kita ulangi, 20 dinar 100%. Kalau 50%, 10 dinar. 25%, 5 dinar. 5 dinar ya. Nah, 5 dinar ya. Saya ulangi. Kalau 20%, kalau 20 dinar 100%. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar 5%. Setengah dinar 2,5. Bicaranya gini. Nah, kita gabungkan aja dengan uang. Sekarang begini saya tanya. 26 ayam, satu ayam sekarang berapa harganya? 3,3. Enggak, uangnya. 3.300.000. Katakanlah 3 juta. 3 juta kali 26 berapa? 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 Katakanlah 75 juta ya. 75 juta ya. Sudah. 75 juta ya. 75? 78 le, 78 juta ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu pegang kalkulator. 78, udah tulis 78 juta, tulis 78 juta. Sudah. Kali 2,5 bagi 100. Berapa? Tadi ada 78 juta. Dah. Kali 2,5 kan tadi 2,5 setengah dinar. Bagi 100 berapa? 1 juta? Ah, itu berapa mayam dapat kalau 1 juta sebenarnya? Enggak ada, setengah mayam ada enggak? Uangnya tadi berapa? 1 juta 950. 1 juta 950. Itu berapa kalau kita beli emas? Itulah zakat emas tadi yang apa? 26. Ah, itu zakatnya. Ibu boleh bayar dengan emas, boleh juga bayar dengan uang. Jika ibu miliki setahun. Begitu cara carinya. Kan tadi dia tanya, ibu-ibu misalnya memiliki emas di rumah tadi berapa mayam? 30. Ah, udah 30. Belum sampai setahun, Ustaz nanti jual separuh. Kayak mana tuh? Berarti enggak sampai isak. Nggak sampai isak. Tapi kalau sengaja memang kita jual, itu Allah marah sama kita. Sengaja menghindari zakat itu marah, kecuali kalau kita menjualnya memang peluang. Tapi sengaja menjualnya supaya tidak kena zakat, itu namanya kancil ya, kan? Kancil. Jual dulu Ustaz, kasih baru lagi, nunggu setahun lagi, jual lagi. Jangan coba-coba kita seperti itu ya. Itu namanya kita sudah bermain-main dengan Allah. Nanti Allah putuskan kita rezeki nanti. Itu kecuali kalau nggak sengaja. Ini lagi mahal kali mah jual, tunggu murah beli lagi. Kok dia kalau disimpan dia setahun, apabila telah tadi dapat berapa tadi? 26 ayam, 25,7 ayam, maka dia sudah kena 25,7 itu sama dengan 85 gram sama dengan 20 dinar, maka wajib keluarkan zakat. Berapa tadi zakatnya? Kalau 20 dinar berapa zakatnya? Setengah dinar. Kalau kita persenkan berapa? 2,5%. Kalau 20 dinar 100%. Maka tadi sudah kita jumlahkan tadi.
Kalau kita jadikan uang 25,7 mayam itu kalau diuangkan tadi jadi berapa? 75 juta lah kita bilang. Atau 78 tadi. Dah. Maka tadi sudah kita hitung berapa kita keluarkan zakatnya? 1.950. Nah, kalau dinilai dengan emas berapa kira-kira gram emas? Itulah dari zakat. Nah, setengah lebih. Tuh keluarkan zakatnya. Nah, sekarang ibu-ibu, masalahnya sekarang kita jangan hanya berpedoman pada emas, tapi pada gaji. Nah, sekarang kita tes. Tapi gaji udah dipotong. Gaji Langsung dipotong di kantor. susah. Itu nggak ada urusan dengan dipotong. Itulah, itu dipotong zakat kan? Nah, itu bagus. Bagus, langsung. Itulah. Coba sekarang kita hitung dulu. Tadi berapa nisabnya tadi kalau dalam bentuk uang? Setahun. Setahun tadi apa? 78. Nah, sekarang bagi 12. 78 juta bagi 12. Karena kan kita per bulan gaji kita. Nah, coba bagi 12 berapa? Taruhlah misalnya gaji kita Pak Ustaz 5 juta lah kayak itu ya. Nah, setahun berapa? Enggak, kita lihat dulu jatuh nisab enggak? Tadi berapa? 70? 6 juta setengah. Atau jangan 78, 75 aja. 75 bagi 12 berapa? 75 bagi berapa? 6. Kalau ibu gaji 6 juta per bulan, wajib keluarkan zakat. Kalau di bawah itu tidak wajib. Jadi kalau 5 juta tadi tidak wajib. Kalau 6 juta berarti sudah wajib. Kenapa wajib? Karena sudah masuk nisab. Walaupun dia per tahun, cuman ini untuk memudahkan karena gaji kita per bulan. Nah, sekarang sudah gaji kita sebulan 6 juta. Berapa kita keluarkan zakatnya? Coba cari itu. 6 juta kali 2,5. Sudah, 6 juta kali 2,5 bagi mana 15? 6 juta. Dah. 6 juta kali 2,5 bagi 100 berapa dapat? 100? Nah, 150 ribu ibu harus keluarkan setiap bulan. Jadi makanya bendahara langsung potong. Makanya kenapa beda-beda? Beda gaji. Si Pulan mungkin gajinya 6 juta, si Pulin 6.500.000, si Pulun 7 juta, si Polon 10 juta. Makanya jangan protes, kenapa dia banyak kali dipotong? Oh, kenapa saya banyak dipotong, dia sedikit? Nah, paham ya? Kenapa? Karena gaji kita lebih tuh. Nah, itu kan semuanya dari hadis. Kita pahami dari hadis. Nah, itulah hak. Jadi kalau hak itu maksudnya adalah al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan menjadi ragu-ragu. Artinya kebenaran itu dari Allah, maksudnya adalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Cukup jelas ibu-ibu. Nah, bagaimana kalau harta temuan tadi? Misalnya ibu-ibu sedang gali-gali kebun, ketemu harta si Karun. Hebat kali Karun nih ya. Padahal bukan harta dia, harta peninggalan Belanda, tapi kita bilang enggak milik dia. Hebat si Karun ini. Kita bilang apa harta? Karun. Kenapa harta Karun? Padahal belum tentu milik si Karun. Karun simpanan di dalam tanah. Jadi kok yang dapat di tanah masih harta karun. Kalau ibu-ibu ketemu barang apa nama tadi? Ketemu harta karun tadi, itu zakatnya beda lagi perhitungannya. Itu namanya rikas. Wafir rikas kata Nabi, al-khumus. Zakat itu rikas itu zakatnya 1/5 dan itu tidak berlaku whole, berlaku ketika ditemukan. Nggak tunggu setahun. Nah, misalnya ibu-ibu ketemu, ketika gali-gali mau tanam ubi, rupanya kena sesuatu yang keras, bengkok cangkolnya. Rupanya emas ini.
Waktu buka, oh rupanya kotak. Isinya apa? Tapi bukan tapi. Isinya emas. Harta karun itu bayarkan zakatnya 1/5. Nah sekarang 1/5 berapa? Misalnya ada nilainya itu harta karun itu misalnya 1 miliar. 1/5 berapa? 1/5 itu berapa persen? Seperlima itu seberapa persen? Alah, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Berapa persen? 1/5 berapa persen? Dah sekarang 100%. Dah 100%. 100% ya. 100%. Kalau 1/5 dari 100 berapa? 20%. Kan tadi 1/5. Nah ulang balik. 100%. Kalau 1/5 dari 100% berapa? 20. Maksudnya begitu. 20 kasih 5 tumpuk. 21, 20, 2, 23 sampai 5 hitungannya berapa? 100 itu maksudnya berarti akannya 20%. Nah, kalau 20% bagaimana perhitungannya? Misalnya ibu-ibu dapat harta karun 1 miliar. Oh, enggak usah 1 miliar. 100 juta. Coba Ibu, 100 juta kali 10 bagi 100. 100 juta kali 10 kali berapa tadi 1/5? Oh 20 kali 20 kok 10 pula. Kali 20 tadi apa? 100 juta kali 20 bagi 100 berapa? Hah? 20 juta, sini 20 juta. Jadi ibu-ibu dapat uang, dapat harta terpendam, harta rikas itu, udah ketemu harta karun, nilainya 100 juta, maka tadi berapa? 20 juta itu wajib keluarkan zakatnya. Lebih besar dari tadi emas yang bukan harta, bukan yang terpendam. Jadi jangan misalnya ketika ketemu, apalagi sekarang kalau ketemu harta karun itu bukan 100 juta, itu bukan harta karun itu. Udah datang dari itu pemerintah datang. Itu datang harta karun itu triliun itu, miliar itu. Punya negara. Udah negara ada. Kampung Pandi itu Ustaz. Hah? Yang ketemu di Kampung Pandi itu tapi diambil negara. Diambil negara. Kenapa diambil negara? Punya negara. Mana itu tanah-tanah kita? Ada yang di Kampung Pandi dapat. Itu karena Dia lagi di kebun-kebun sendiri kan. mungkin diambil sama negara karena itu situs bukti-bukti sejarah. Itu lain. Itu kan karena bukti-bukti sejarah. Bukan itu karena diambil untuk apa? Apa namanya? Untuk bukti-bukti sejarah itu beda ya. Ya. Diam-diam. Ada orang dapat, saya nggak ada. Apanya? Ada orang dapat banyak itu. Ada, bisa jadi ada. Cuman orang kalau dapat harta terpendam itu walaupun misalnya untuk bukti sejarah itu biasanya dijual dengan pada namanya black market, pasar hitam. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hah? Itu urusan mereka lah, bukan Biar urusan dia kita. biasa. Biar nanti karena nanti akan diambil oleh museum kalau ketahuan karena itu bukti-bukti sejarah. Saya dulu pernah cari-cari uang lama itu. Ya, koin-koin lama itu saya bawa ke Museum Aceh. Nggak mau orang tuh. Capek aja saya bawa. Ini banyak Pak di sini Pak. Nggak mau malah. Nggak mau lah. Nah, padahal saya capek kali kumpulnya ya. Kan ada uang Belanda, ada yang bolong-bolong juga, ada yang banyak enggak lah. Ya. Jadi itu ya, jadi ibu-ibu itu tadi zakat apa?
Zakat pertama tadi kita menjelaskan zakat emas tadi. Kalau perak itu 200 dirham 5 uqiyah. Laisa fima duna khamsati awaqin sadaqah. Tidak ada zakat jika tidak mencapai 5 uqiyah. Kalau itu perak, 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Zakatnya sama dengan emas, 2,5%. Ya udahlah ya, kita lanjutkan aja. Nanti kalau terus-terusan dengan zakat. Bagus juga Ustaz, nggak benar. Atau ada yang mau tanya tentang zakat lagi? Ustaz, ini misalnya kita di rumah ada emas 20. Ada dipinjam orang 20, kan 40 punya kita, tapi yang 20 itu sama aku jaga juga. Data juga. Hah? Kalau emas kita dipinjam sama orang lain, itu juga termasuk harta kita. Bahkan piutang pun, misalnya kita ada uang, ya, uang kita misalnya tadi 50 juta, tapi kita ada 30 juta dipinjam sama orang, dan orang itu bisa bayar kapan saja, maka itu dihitung juga, berarti 50 tambah 80, tambah 30, 80 juta, kena nisab. Makanya ibu-ibu jangan suka kasih pinjam. Makanya jangan suka kasih pinjam. Kita kalau kasih pinjam sama orang yang nggak mau bayar, ya stres lah kita. Janjinya cepat. Jangan percaya sama mulut manis, Bu. Ustaz, ini kan nasihat menurut kita dengar, kalau kasih pinjam ke orang berarti membantu dampak ada. Ada satu lagi orang bilang, kalau tidak mau bermusuhan sama saudara, jangan kasih utang. Jadi kan serba salah Ustaz. Betul sekali itu. Nggak salah. Itu memang betul-betul. Nggak kita bantu nggak enak. Kalau misalnya udah sampai belasan tahun nggak jatuh nisab. Gini, dia tadi kita jadi masuk ke harta kita apabila dia setiap saat bisa bayar. Tapi kalau dia nggak bisa bayar, itu tidak termasuk. Anggap aja itu uang musibah. Jadi kayak mana udah puluhan tahun nggak bayar, apa nggak musibah namanya? Contoh gini ya, misalnya gini, kita ada uang di rumah 50 juta, kan nggak kena zakat, karena tadi udah kita hitung berapa? 78 atau 75 juta. Tapi kita ada dipinjam uang sama orang 30 juta. Masalahnya orang tuh nggak bayar-bayar, memang nggak sanggup bayar. Bagaimana? Makan aja dia susah. Padahal kita lebih susah. Pokoknya dia nggak sanggup bayar. Kalau dia nggak sanggup bayar, maka itu tidak dianggap bagian dari uang kita. Anggap aja itu. Nah, boleh juga kita begini. Misalnya contoh gini. Kita ada uang zakat. Ada uang zakat. Katakanlah uang zakat itu setelah kita hitung, misalnya kita ada uang zakat 1 juta. Ya kan? Setelah kita hitung, berarti kalau 1 juta berapa uang kita? Kira-kira. Ada yang bisa hitung? Kalau 1 juta. Ya. Berarti kalau ibu-ibu coba ibu-ibu punya uang 200 juta, coba 200 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? 200 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? 5 juta. Nah, ibu-ibu punya zakat 5 juta. Ada orang pinjam sama ibu 5 juta juga. Tapi orangnya sudah betul-betul miskin, nggak sanggup bayar. Maka boleh ibu-ibu kasih utang itu sebagai zakat, boleh. Nah, para ulama membolehkan seperti Syekh Abu Bakar. Lunas. Ada yang bilang, kita kalau kasih zakat langsung sama orang yang bersangkutan yang kita inginkan, itu tidak semuanya tercakup di situ. Tidak ada hak miskin, tidak ada yang lain-lainnya, tidak lengkap katanya. Boleh. Nggak sampai senang. Dia begini, dia 8 asnaf itu idealnya kalau ada semua. Tapi boleh aja kita memilih salah satu. Gak apa-apa. Apalagi dengan orang, daripada dia terus dikejar-kejar utang. Ya, apalagi betul-betul dia memang orang miskin.
Mungkin dulu pinjam uang sama kita dia masih lumayan hidupnya, tapi kan kemudian dalam perjalanan waktu jatuh miskin dia dikejar-kejar utang, kita ada zakat tadi 5 juta nggak apa. Cuman idealnya memang kita bagi, tapi kan kadang-kadang kan nggak ada, yang ada cuman dia nggak apa. Makanya disarankan kita zakatnya ke Baitul Mal, katanya paling kurang itu kan 3 snap udah ada katanya. Ya boleh juga. Tapi begini, dia menyalurkan zakat itu ya memang bagusnya itu ke Baitul Mal. Tapi boleh kita salurkan sendiri jika memang dalam keadaan tertentu. Ini maaf ya, kadang-kadang ada orang ya lebih suka menyalurkan sendiri. Kenapa? Dan itu boleh. Tadi itu kita diberitahu Boleh. siapa yang Boleh. Nah, boleh. Jadi amil itu kan tugasnya kan menyalurkan zakat. Kita menyalurkan zakat sendiri nggak apa-apa. Yang penting tujuan dari zakat itu tercapai. Kan gitu. Perlunya amil kan untuk membantu. Kadang-kadang orang yang bersangkutan nggak ada waktu untuk membagikan. Boleh kita bagikan sendiri dalam keadaan tertentu. Nah, jika kita tahu betul ya, kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri ada orang yang layak kita bantu dan langsung bisa dirasakan. Tapi kalau kita kasih Baitul Mal kan kita nggak tahu. Bukan untuk saudara kita. Bukan untuk mungkin teman Baitul Mal dulu kan karib. kan setengah dikembalikan. Ya. Kan 2,5%, 1,2 dikasih kembali ke kita. Itu tergantung di pedemenya, enggak semua. Tergantung Jadi, di pedemenya. jadi memang idealnya bagusnya itu kita kasih ke Baitul Mal. Kenapa? Karena kalau di Baitul Mal itu kan terkumpul uangnya jumlah besar, sehingga kemaslahatannya lebih besar, ya kan? Daripada kita bagi sendiri kecil-kecil. Tapi kalau uangnya terkumpul besar itu kan lebih mensejahterakan. Tapi kadang-kadang nggak sampai poin yang kita yang kasih. Ya, makanya kalau dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kita menemukan orang sahabat kita yang dulunya kaya, sekarang udah jatuh miskin sedih kali, itu nggak usah ke Baitul Mal, langsung datang pada ini. Atau kayak tadi, ada orang berutang sama kita 5 juta, tapi nggak mungkin lah dia membayarnya. Ya udah, kalau memang dia layak orang miskin, kasih aja. Ibu membayar zakat dari hutang tadi, selesai. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari boleh kan seperti itu. Ya, itu. Gaji 13 tuh bisa lah kita kasih sendiri. Kan yang itu kan nggak dipotong. Ya. Di Ya, cuman bagusnya itu memang kita ke Baitul Mal. Tapi kan ada kasus-kasus tertentu kadang-kadang perlu istilahnya emergency ya. Yang memang saat itu juga dia perlu beli beras. Kita kasih Baitul Mal. Nanti kita seminggu kemudian. Puasa. Kita ingin kasih sedekahnya lebih banyak dari biasa. Yang kita mampu seperti biasa nggak, tapi dengan ada gaji yang lebih di bulan itu kan kita bisa kasih sendiri. Iya. Enak lah ibu-ibu ya, ada gaji 13. Berarti misalkan pemahaman orang dulu salah Ustaz ya. Gimana? Gini katanya kalau emasnya biarpun 60 mayam kalau dipakai semua nggak apa-apa. Salah. Kan salah sekali ya. Salah sekali. Padahal si nenek-nenek di kampung 40 20 Satu mas masnya nggak ada. Dan itu justru berisiko ya. Berisiko apa? Kesan sombong, dirampok sama orang. Akhirnya ya takut dibayar zakat. Kalau pemahaman seperti tadi, pakailah dari sini ke kemari ya. Kenapa? Takut kena. Memang ada sebagian ulama, ya, sebagian ulama yang mengatakan kalau perhiasan dipakai tidak terkena zakat. Tapi kalau kita merujuk pada hadis yang saya sampaikan tadi, Rasulullah kalau menyuruh. zaman sekarang kalau pakai emas nggak aman Ustaz. Nggak aman sekali kalau Ya. dulu sampai anak-anak. Kalaupun kita misalnya ya ingin berpegang pada perhiasan, itu hanya perhiasan yang selalu dipakai, nggak kita lepas. Paling kalau kita lepas ketika mau makan. Artinya yang kayak ini kayak cincin saya ini. Cuma cincin saya ini kan emas nih. Ini perak nih. Perak juga. Kalau mencapai 200 dirham, jadi selalu pakai. Saya kalau nggak pakai cincin ini terasa seperti kurang sempurna hidup ini. Nggak pede. Nah, udah biasa. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai
Tapi kalau pakai sekali-sekali aja itu enggak, itu bisa dikatakan masuk kategori emas yang disimpan. Cuma kan nggak mungkin kita pakai banyak-banyak setiap hari. Nggak sesuai loh. Hah? Nggak sesuai kalau banyak. Oh, banyak kali. Akhirnya jadi jalannya dia susah gini. Kenapa? Kebanyakan emas gitu. Nah, contoh misalnya ibu-ibu ya di cincin. Coba ibu kasih nampak ada cincin. Nah, itu oke lah kalau itu. Pakai tiap hari sekali bersabun. Ya. Jalan ke sabun. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya hari ini tentang zakat aja lah. Ini nggak sempat bahas saya nih. Ada lagi yang tanya? Oh ini Pak Ustadz, zakat apa yang dikeluarkan kemarin adik zakat sembako, kedai sembako yang dikeluarkan bagaimana Pak Ustadz? Kalau itu namanya harta perdagangan. Harta perdagangan itu omset dan tambah keuntungan. Omset, harta yang berputar ya. Iya. Tapi bukan toko nggak berputar. Toko tempat jualan nggak, mobil nggak. Jadi harta omset, misalnya omset kita jual sembako. Seluruhnya itu bernilai katakanlah 100 juta. Ditambah dengan keuntungan selama setahun akhirnya menjadi 105. Berapa? 600. Udah keluarkan zakatnya 2,5%. Yang dikeluarkan kemarin 18 juta. Kalau 600 coba bagi 600 tadi coba 600 kali 2,5 Dia nih pedomannya sama ini Abu Mudi katanya. Itulah kita begini hadisnya kita lihat jangan sama orangnya. Coba tadi 600 kali 2,5 bagi 100 berapa? Hah? 5? Coba berapa? 15 juta bukan 18. Tapi dibilang 18. Enggak apa-apa juga kan kalau lebih bagus. Lebih bagus tadi itu lebih dari zakat namanya infak. Boleh. Berarti nggak jauh beda lah antara 15-18 anggap aja lah sama. Mungkin kadang-kadang kan tadi perbedaan pendapat kan karena ada juga yang berpendapat bukan 85 gram 20 dinar itu ada juga yang berpendapat 82. Itulah Pak Ustaz sebagiannya dibawa ke kampung saya dikasih ke desa ke pesantren itu enggak itu karena dari Malaysia kan dibawa ke kampung itu. Zakatnya bayar ke kampung. Boleh nggak apa-apa boleh. Lebih bagus lah karena kan maksudnya di Malaysia. Yang membutuhkan. Cuman kata Nabi ya ta'khudhu min aghniyaihim ya ila fuqaraihim. Ambillah harta zakat itu dari orang kaya mereka kepada orang fakir dari kalangan mereka. Maka diutamakan itu di tempat kita kecuali kalau tidak ada. Ya. Misalnya contoh ibu tinggal di sini. Nah, ini kota metropolitan apa namanya? Datale. Usahakan di sini. Kenapa? Itu mempererat tali silaturahim. Coba misalnya ibu-ibu bantu orang tetangga. Iya, alhamdulillah makasih kok mempererat. Nah, daripada kita kasih sama orang yang nggak pernah kita kenal. Karena yang menolong kita itu kadang-kadang sekeliling kita. Maka usahakan kita tempat kita tinggal. Kalau tidak ada baru. Tapi bukan nggak boleh langsung ke tempat yang jauh. Boleh aja. Cuma ini pertimbangan kemaslahatan. Apalagi Nabi tadi mengatakan ambillah zakat ya tukhadu min aghniyaihim ila fuqaraihim. Ambillah zakat dari orang kaya mereka kepada orang miskin mereka. Mereka itu maksudnya kan dalam kawasan itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi memang sering lagi Gimana? Oh ya, kalau kita jual tanah, habis jual tanah, harganya berapa tadi? 1 juta. Itu nggak usah tunggu lohol, langsung bayar aja habis ini. Habis kita jual tanah itu, langsung kita bayar, nggak usah tunggu
Setahun. Tunggu setahun habis pula nanti beli HP baru. Ustaz, saya hari itu pernah jual 70 juta. Saya nggak tahu apa itu. Keluarkan zakatnya terus. Kok nggak tahu hari itu sekarang? Boleh? Itu kira-kira berapa lama? Udah selama kemarin lah 4 tahun. 4 tahun. Kalau mau bayar boleh, tapi kalau ibu tobat nasuha boleh juga. Karena belum mengaji. Nah, boleh. Kalau ingin tobat nasuha boleh. Kalau ingin bayar boleh juga. Berapa tadi? 70 juta. 75, coba hitung berapa? 70 kali 2,5 bagi 100 berapa? Berapa, Bu? Tapi kami hari itu kan belum punya rumah, Pak Ustaz kan. Jadi dari hasil itu kami ambil rumah sini. Berapa? Nah, Ibu kalau mau boleh ambil 1 juta berapa? 1.250.000 kasih ke orang-orang miskin segala macam. Atau kalau Ibu misalnya anggap aja itu udah terlanjur, ya tobat-tobat aja, nggak apa-apa juga. Tergantung sama Ibu lah. Boleh pilih Ibu bayar sekarang walaupun 4 tahun, boleh juga Ibu pilih tobat nasuh. Kalau memang uangnya nggak ada lagi, ya udah nggak usah diingat-ingat lagi. Ya kalau memang uangnya nggak ada lagi pula ini udah nggak usah diingat-ingat lagi, udah karena dulu memang nggak tahu, sekarang udah tahu, tapi untuk sekarang ini coba. Nah, belum ada ilmu. Tapi kalau ibu-ibu ambil uang 1 juta, misalnya 500.000 untuk buat acara makan-makan itu nggak boleh, karena orang ibu ini bukan orang miskin. Jadi zakat itu memang harus untuk orang miskin, Ustaz ya? Iyalah. Kan 8 asnaf itu ada juga orang yang kaya tapi di situ kan amil, atau orang yang kaya tapi kemudian dia terjerat utang jadi gharim. Ya, inna sadaqati lil fuqara. Ya, inna sadaqati lil fuqara. Coba hitung. Inna sadaqati lil fuqara. Pertama apa? Fakir. Wal masakin. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, dah. Wal gharimina. Gharim. Udah berapa? Ya? Sudah. Wa fir riqab. Membebaskan budak berapa? Wa fi sabilillah. Wa ibnu sabil berapa? 8 kan? Apa aja tadi? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang berutang, membebaskan budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu maksudnya orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Mu'alaf itu maksudnya nggak diprioritaskan kali itu mu'alaf itu dulu untuk mengambil hati mereka. Tapi kalau mu'alafnya emang kerjanya cari-cari uang, nggak usah kasih. Kerjanya minta-minta aja. Mu'alaf itu kan awal-awal dia, karena mungkin dia baru masuk Islam, dia nggak tahu tempat bergantung, kasihlah modal dia. Tapi kalau bertahun-tahun kerjanya cari uang aja, itu udah nggak, ya itu nggak sehat lagi namanya, memanjakan itu. Ya. Kalau memang dia kerjanya masuk Islam lantas cari sedekah, nggak usah masuk Islam aja. Ya, itu menjelek-jelekkan Islam malah. Dia dah dibantu karena mungkin gini ya, ada orang masuk Islam mungkin dikucilkan dari saudaranya. Maka kita bantu dia supaya dia bisa hidup. Kita kasih di zakat dia nanti berupa modal. Tapi kalau tiap hari bertahun itulah. Ada lagi yang lain? Atau kita bahas dulu satu ayat nih ya. Tadi mana? Udah hilang pula. Ya. Jadi fa in zalaltum min ba'di ma ja'at sumul baina. Jika melenceng artinya mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, padahal Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setelah jelas kebenaran, artinya setelah datangnya Al-Qur'an dan
kebenaran. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Fa'lamu, maka ketahuilah kata Allah, annallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya semuanya akan diperhitungkan nanti. Ya. Ingatlah, hidup di dunia ini hanya sebentar. A'maru ummati ma baina as-sittina ila asaba'in, kata Nabi. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Amat sedikit yang melewati batas itu. Sebenarnya umur 60 tahun, 70 tahun itu gunanya kita untuk mengumpulkan bekal untuk akhir. Jangan kita melenceng. Ya. Kalau umur umat Nabi Nuh itu berapa hidupnya? Ya. Walakat, ya, arsalna nuhan ila qaumihi. Kemudian falabisa fihi alfasanah ila apa? Ila khamsina aman. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh itu tinggal dengan mereka itu 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun Nabi Nuh hidup. Coba kalau kita umur segitu. Mungkin sekarang ini kita masih remaja. Umur kita berapa? 50 tahun sekarang. 55 lah, 54. Berarti masih remaja. Kalau umur kita seperti umur Nabi Nuh, umur Nabi Nuh dan umatnya. Tapi masalahnya sanggup kita hidup selama itu. Kita hidup 50 tahun dia udah stres, lihat keadaan. Enggak. Kok enggak, kenapa orang mau bunuh diri? Karena dia enggak mau meneruskan hidup. Padahal hidup sebentar aja. Jadi kadang-kadang hikmahnya ilmu umur pendek ini itulah. Apalagi kondisi sekarang, mungkin zaman dulu nggak sestres ini ya. Jadi umur panjang itu nggak terlalu jadi masalah. Walaupun nanti permasalahannya lain lagi. Kemusyrikan juga merajalela sampai akhirnya ya Allah datangkan tufan. Allah datangkan tufan kepada Nabi Nuh. Habis semua. Karena rusaknya juga cukup parah. Nah itu ibu apa? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi apa ya? Tadi udah habis. Nah, ya. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bainah fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah. Sekecil apapun Allah memperhitungkan. Nah, cuman kadang-kadang jadi Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Cuman kadang-kadang Allah dengan kebijaksanaannya, dengan kasih sayangnya, dengan Maha pengampunnya, kadang-kadang Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi jejak dosa kita itu tidak terhapus. Ya. Sekarang ada namanya jejak digital. Ini hati-hati Bu, sekarang ada jejak digital namanya. Ya, jejak digital. Nah, jejak digital. Kalau jejak Allah itu lebih luar biasa lagi. Mungkin kita dulu pernah masa dulu SMP umur berapa? Umur 11 tahun pernah mencuri jambu orang, itu tercatat jejak-jejaknya. Cuman Allah ampunkan. Misalnya gitu. Dosa kita terhitung semenjak balik. Jadi kemudian sekarang ada jejak digital, hati-hati Bu. Pernah ada satu orang mahasiswi ya di luar negeri, hebat dia, kumlot segala macam, tapi dia bekerja di luar negeri, satupun perusahaan nggak menerima. Padahal prestasi kumlot, tahu kenapa nggak diterima? Karena pernah kedapatan dia naik kereta api nggak bayar, terekam.
Gara-gara kedapatan naik kereta api waktu mahasiswa itu. Waktu mahasiswa pernah naik ke kereta api nggak bayar, mungkin entah lupa atau sengaja terekam. Gara-gara itu nggak diterima. Ini hati-hati, misalnya kita pergi ke super. Misalnya kadang-kadang pergi ke supermarket diam-diam terekam itu, memang dibiarkan bisa jadi. Tapi gara-gara itu nanti kita sudah gagal sesuatu. Nah, sekarang ibu-ibu kan buat KTP kan di sampai mata-mata ibu tuh direkam tuh sampai semuanya itu. Makanya sekarang kita berbuat salah itu langsung tuh. Nah, misalnya ibu-ibu menyolong misalnya kan nyolong tap. Bukan ibu-ibu, masa ibu-ibu satu bilang umpama ada orang kan ngambil. Nah, kan ada sidik jari ini. Sidik jari tadi kita rekam tadi waktu buat KTP. Cocokkan langsung muncul tuh. Oh, rupanya yang ngambil. Sudah diambil oleh Pulana. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.